Selamat datang dalam doa pemulihan. Hari ini, di Sabtu Sunyi, sebuah masa antara salib dan kebangkitan, antara luka dan pemulihan, antara kecewa dan kemenangan. Kita belajar untuk berdiam, untuk menunggu, dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari siapkan ruang dan hati kita. Carilah tempat yang tenang, duduklah dengan nyaman, dan jika memungkinkan, matikan notifikasi telepon genggam saudara. Biarkan segala suara dan kesibukan mereda. Sekarang, mari kita bernafas bersama. Tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Sambil menarik nafas, katakan dalam hati, "Ya Tuhan Allahku." Lalu sambil mengembuskan perlahan, katakan, "Aku datang kepadamu." Ya Tuhan Allahku, aku datang kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu saat ini memohon pemulihan. Beberapa di antara kami bergumul karena kondisi kesehatan, baik raga, jiwa, maupun kerohaniannya, terjerat dalam pengalaman pahit yang tidak diharapkan. Beberapa di antara kami terperangkap dalam penyesalan, dalam rasa malu dan rasa bersalah. Beberapa di antara kami sedang berada di persimpangan jalan, dalam kebingungan dan terus bertanya, harus apa
dan berjalan kemana. Beberapa di antara kami mengalami kelelahan karena doa yang tak kunjung menemukan jawabnya, atau upaya yang tampaknya berujung sia-sia. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk menghadapi situasi-situasi ini. Situasi yang menekan dan membuat langkah kami berat. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sembah bagimu Kristus,
Kepadamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Nyawa kawula pasrahaken wonten ing asta paduka. Duh Yehowa, Allah ingkang setya tuhu, paduka ingkang ngluwari kawula. Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. Tahun 1961 berdiri sebuah tembok yang panjang dan besar, memisahkan Jerman Timur dari Jerman Barat. Tembok ini punya penjagaan yang ketat. Dia dibangun dari beton-beton yang sangat kokoh. Di bagian-bagian tembok itu ada kawat-kawat berduri
yang membuat tidak ada seorang pun yang bisa dan berani melewatinya. Tembok ini berdiri selama kurang lebih 28 tahun. Kuat, kokoh. Tapi suatu hari, salah seorang petinggi ketika dikeluarkan sebuah surat tentang perjalanan melintasi Jerman Timur dan Jerman Barat, dokumen itu dihasilkan dan dilakukanlah press conference. Si pejabat ini ditanya, kapan dokumen itu akan diberlakukan? Tanpa mempelajari dengan banyak, dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, segera. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang dia sampaikan ternyata membawa kehancuran bagi tembok yang tadi kokoh. Ketika ia mengatakan segera, maka berita ini tersiar ke banyak tempat. Para wartawan mewartakannya. Orang-orang tahu bahwa dokumen itu berisi kemungkinan untuk melintas melewati tembok ini. Mereka berbondong-bondong datang. Dan para penjaga yang pada waktu itu tidak siap, kewalahan menangkap dan menahan mereka. Dalam waktu sekejap, banyak orang datang, bahkan mulai menghancurkan tembok yang 28 tahun tadi berdiri dengan sangat kokoh. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan kenyataan itu, mungkin kita mengatakan 28 tahun berakhir hanya dalam satu peristiwa. Tapi bukankah seringkali demikianlah hidup kita? Apa yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun dengan kerja keras, dengan susah payah, bisa dengan cepat berlalu, hancur begitu saja. Tubuh yang sehat hanya karena satu peristiwa dalam satu hari, satu malam, bisa menjadi sakit dan tak berdaya. Apa yang sudah kita kerjakan dengan peluh, dengan mengorbankan banyak hal, rusak hanya karena satu keputusan bodoh yang kita lakukan. Saudara-saudara, inilah hidup. Kadang tak dibutuhkan banyak hal, hanya satu hal kecil dan sederhana. Maka apa yang megah, apa yang sudah dikerjakan, bisa hancur begitu saja. Rapuh. Saudara-saudara, inilah pengalaman yang juga dialami oleh Daud. Mazmur 31 menjadi catatan sekaligus ungkapan hati Daud ketika ia menghadapi pergumulan hidup yang berat. Tidak ada yang tahu persis apa yang melatar belakangi Daud menuliskan Mazmur ini. Tapi kita bisa menduga-duga, mungkin ini adalah cerita ketika ia dikejar-kejar oleh Saul karena dianggap sebagai ancaman. Sebuah peristiwa yang membuat dia pada akhirnya harus lari ke sana kemari, hidup di bawah tekanan dan ketakutan. Nyawanya hampir saja melayang. Ini mungkin juga sebuah kesaksian ketika Daud dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Absalom anaknya hendak melengsarkan Daud. Daud mencari pertolongan. Ini bukan hanya soal kelelahan fisik, tapi juga lelah batin. Di satu sisi harus bersikap sebagai seorang pemimpin, seorang raja. Di sisi lain
dia juga adalah seorang ayah. Saudara-saudara, tidak dijelaskannya kapan Daud menuliskan ini, membuat kita bisa membayangkan banyak sekali pergumulan. Dan mungkin Mazmur 31 yang menjadi jeritan hati Daud cocok juga untuk berbagai pengalaman kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan dalam kondisi yang mungkin tidak sempurna. Ada dari kita, bagian dari persekutuan kita, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan sangat berat. Maka bersama-sama dengan Daud, hari ini kita belajar untuk berseru kepada Tuhan, menyampaikan jeritan hati kita. Apa yang Daud serukan di tengah pergumulannya? Mazmur 31 ayat yang ke-16. Di tengah berbagai keluh kesahnya, Daud mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Kalau Daud melihat hidupnya rapuh sekali, satu keputusan yang orang lain buat bisa hampir saja melayangkan nyawanya. Satu sikap yang dikerjakan oleh orang lain bisa saja membuat dia begitu terancam. Satu keputusan yang mungkin dia sesali, membuat hidupnya hancur begitu saja. Ada banyak hal yang tampaknya mengendalikan hidupnya pada saat ini. Di tengah pergumulan itu, di tengah runtuhnya satu demi satu perlindungan diri, Daud mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, pengakuan Daud ini seolah mau berbicara kepada kita. Ada banyak hal di sekitar kita yang bisa mempengaruhi dan menggelisahkan, bahkan menghancurkan kita. Ada kalanya dalam hidup mungkin kita merasa tidak berdaya, seperti tidak punya kendali atas hidup kita. Tapi Daud mengingatkan kita sebuah kenyataan yang sederhana. Seberapapun keadaan, situasi, bahkan orang-orang di sekitar kita menggelisahkan, merampas perlindungan kita, satu-satunya dan yang pada akhirnya paling akhir menentukan bagaimana hidup kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah penentu utama. Banyak hal bisa meruntuhkan kita, tapi tanpa perkenanan Tuhan, maka itu tak menghancurkan kita. Sebaliknya, banyak hal bisa kita upayakan, tapi tanpa perkenanan Tuhan, maka upaya itu tak akan menghasilkan apa-apa. Maka dalam segala keletihannya, dalam segala pergumulan dan air matanya, Daud mengingat dan dia berseru satu hal, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Maka apa yang Daud lakukan? Mazmur 31 ayat 6 menjadi sikap dan pilihan Daud di tengah pergumulan yang belum selesai. Dia mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, Daud belajar untuk melepaskan apa yang dimilikinya masuk ke dalam penyertaan Tuhan, masuk ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak berusaha untuk mengendalikan segala sesuatunya, dan pada titik tertentu dia belajar untuk menerima, untuk mengikhlaskan, sekaligus memasrahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tangan seperti apa yang Tuhan tunjukkan? Saudara-saudara, saya membayangkan inilah tangan Tuhan. Tangan yang kokoh, yang besar, yang sanggup membuka dirinya, menopang banyak orang
termasuk menopang kita. Tangan yang perkasa, yang punya kekuatan. Baik itu kekuatan untuk menghancurkan kita, ataupun juga kekuatan untuk memulihkan kita. Tangan yang karena kekuatannya mungkin membuat kita takut dan gentar. Tapi tangan yang sama juga adalah tangan yang menyelamatkan, tangan yang melindungi, tangan yang menopang, tangan yang memulihkan. Maka sama seperti Daud, menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Memberikan, mempercayakan apa yang sedang terjadi ke dalam tangan Tuhan. Kita juga mau menaikkan doa yang sama hari ini. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Bukankah hal yang sama juga menjadi seruan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Ia berjuang, ia mengendalikan dirinya sedemikian rupa. Tapi pada akhir hidupnya, dia tetap berkata, ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku. Maka hari ini, dalam doa pribadi kita, berbicaralah dari hati ke hati dengan Tuhan. Ambillah waktu hening sejenak. Bayangkan saudara-saudara ada di dalam sebuah tempat yang nyaman. Ketika saudara-saudara berdoa, berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Ungkapkanlah segala keluh kesah dan beban yang saudara pegang, yang saudara pikul selama ini. Letakkanlah beban itu sebentar dan pasrahkanlah kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong saudara. Hari ini kita diminta hanya untuk menyerahkannya. Mungkin jawaban dari semua pertanyaan saudara belum tentu saudara temukan hari ini. Mungkin pertolongan yang saudara-saudara nantikan sudah sejak lama, mungkin tak terjadi hari ini. Tapi percayalah, dalam kegelapan, Tuhan sedang bekerja. Di alam maut, alam yang paling gelap, di tempat jiwa-jiwa merintih dan merana kepada Tuhan, di sanalah Tuhan berada hari ini. Dia sedang mengulurkan tangannya dan hendak menyelamatkan kita. Amin. Ku
doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan terdapat
Ya Kristus, Tuhan kami, yang menjumpai kami dalam kegelapan, dalam lembah maut, dan dalam keheningan yang paling sunyi. Kami bersyukur karena Engkau hadir malam ini. Terima kasih karena Engkau mendengarkan yang tak terucap, menyentuh luka yang tersembunyi, dan menyalakan cahaya pengharapan yang hampir padam. Biarlah berkat kasih-Mu tinggal bersama kami di rumah ini, memulihkan, menghibur, dan menuntun kami hari demi hari. Dalam nama-Mu yang kudus kami berserah dan percaya. Amin.